dan insya Allah 10 menit ke depan saya akan menemani jenengan semua dalam rangka ngabuburit ngaji interaktif yang insya Allah akan dirutinkan selama bulan Ramadan ini. Suaranya nggak kedengeran, suaranya mireng betul. Mireng ya, cek. Oke, langsung saja ya kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mungkin saya tulis dulu, disematkan dulu. Oke. Nggak kerasa kita sudah menempati Ramadan yang ke-8. 8 hari sudah kita di bulan Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang Ramadan bulan Al-Quran. Sebenarnya untuk penamaan bulan Ramadan sendiri itu kan ada banyak nih. Maksudnya nama-nama selain Ramadan itu kan ada banyak nama Ramadan. Ada yang namanya Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, dan lain-lain. Namun yang paling masyhur nama bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Karena apa? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Namun sebenarnya bagaimana sih maksudnya diturunkannya Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, nggak secara langsung 30 juz langsung diturunkan kepada Kanjeng Nabi, kan enggak. Jadi secara demi sedikit. Nah itu maksudnya bagaimana bahwa bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan Al-Quran. Nah jadi disebutkan dalam kitab Burhan fi Ulumil Quran. Di situ penulisnya mengatakan bahwa sebenarnya penurunan Al-Quran itu terdapat 3 tahapan. Jadi Al-Quran itu tidak secara langsung, tapi ada 3 tahapan menurunkan Al-Quran. Tahapan yang pertama yakni adalah Allah SWT menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz sebagaimana yang diterangkan dalam suratul Buruj. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, yakni Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Itu baru tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit, di mana langit itu di bumi. Jadi penurunan dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah menuju ke Kanjeng Nabi melalui dengan malaikat Jibril. Sedikit demi sedikit tergantung kebutuhannya. Nah, jadi dari antara ketiga tahapan ini yang dimaksudkan dengan Syahrul Quran ini adalah tahapan yang kedua, yakni adalah Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Seperti itu. Lebih tepatnya disebutkan juga dalam Al-Quran pada surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Atau lebih tepatnya lagi juga pada malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Qadar ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita semua sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka prakteknya itu bagaimana? Kita kan sudah tahu teorinya bagaimana ya. Sudah tahu teorinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka teorinya adalah ketika kita mengamalkannya adalah dengan cara ada beberapa tahapan menurut hemat saya, yakni adalah tahapan yang paling dasar dalam untuk mendalami Al-Quran tentunya nomor 1, yakni adalah bisa belajar membaca Al-Quran.
Kenapa tahapan ini adalah tahapan yang paling dasar? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita cinta Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mau belajar Al-Quran tapi membacanya aja nggak bisa gitu. Jadi hal yang paling penting juga menurut saya yakni adalah bisa membaca Al-Quran gitu. Nah, karena apa? Kenapa kok kita harus belajar dulu untuk membaca Al-Quran? Karena kita bukan orang Arab asli ya kan teman-teman. Kita bukan orang Arab asli, kita orang non-Arab, sehingga kita harus belajar untuk bahasa tersebut. Lagian juga membaca Al-Quran nggak boleh sembarangan, harus ada beberapa ketentuan-ketentuannya. Contoh sederhana, semisal pada ayat fa'idza ja'atis shakhah misalnya ya. Nah, kalau kita tanpa ilmu misalnya, oh itu cuma dibaca panjang doang gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Dalam ilmu tajwidnya itu harusnya harus dibaca 3 alif. Fa'idza ja'atis shakhah. Karena secara ilmunya begitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk membaca Al-Quran. Itu baru tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yakni adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kok memperbanyak membaca Al-Quran? Terlebih juga pada bulan Ramadan ini sangat disayangkan sekali bagi kita semua tidak meningkatkan amal ibadah kita, yang diantaranya yakni adalah membaca Al-Quran. Di samping itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kita semua untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sampai bisa menghatamkannya. Diriwayatkan dari riwayat Bukhari, insya Allah di situ diterangkannya pada hadis ke 5054. Di situ diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah bersabda, hatamkanlah Al-Quran pada 1 bulan. Nah, tidak sampai di situ, sahabat Abdullah bin Amr ini menjawab, ini ajidu quwwah, sesungguhnya aku bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Beliau menjawab seperti itu, sehingga akhirnya oleh Rasulullah dijawab, hatamkanlah Al-Quran 20 hari. Tidak sampai di situ juga, beliau tetap menjawab demikian, ini ajidu quwwah. Rasulullah pun menjawab, hatamkanlah Al-Quran 15 hari. Itu artinya kalau kita menghatamkan 15 hari, berarti satu hari harus mendapatkan 2 juz. Namun nggak sampai di situ juga, sahabat Abdullah bin Amr tetap berkata, ini ajidu quwwah, aku bisa lebih dari itu wahai Rasulullah, fisikku bisa kuat lebih dari itu. Akhirnya Rasulullah dijawab, hatamkanlah Al-Quran sama 10 hari 1 kali. Berarti kalau 10 hari 1 kali, kita 1 hari bacanya 3 juz. Tapi nggak sampai di situ juga, ternyata kemudian dijawab lagi oleh sahabat Abdullah bin Amr bahwa ini ajidu quwwah. Akhirnya Rasulullah dijawab, hatamkanlah Al-Quran dalam waktu 7 hari. Dalam waktu 7 hari, ya. Karena apa? Ketika Rasulullah bersabda seperti itu, hatamkanlah Al-Quran dalam waktu 7 hari dan janganlah sampai kurang dari itu. Nah, berarti ini kan sebuah pengajaran bagi kita semua bahwa kalau kita nggak bisa menghatamkan 7 hari 1 kali, ya minimal 10 hari 1 kali. Nggak bisa juga 15 hari 1 kali. Nggak bisa juga 20 hari 1 kali. Dan paling minimal 1 bulan 1 kali hataman. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi itu merupakan di antara anjuran Rasulullah kepada kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dan syukur-syukur sampai bisa menghatamkannya. Karena menghatamkan Al-Quran itu fadilahnya sangat besar, disebutkan dalam sebuah hadis, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfi malak. Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka terdapat 60.000 malaikat yang memintakan rahmat untuknya. Ini besar, saking besarnya fadilah menghatamkan Al-Quran. Nah, itu baru tahapan yang kedua, yakni adalah memperbanyak membaca Al-Quran, dan ada juga syukur-syukur sampai bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan Allah sendiri menganjurkan kepada kita semua untuk menghafalkan Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Fatir, di situ dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah. Jadi di situ dikatakan innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitabnya Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, dan menginfakkan, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian hartanya, sirra wa alaniyah, entah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka merupakan orang-orang yang layak diberikan perniagaan yang sangat besar. Nah, itulah beberapa orang yang disebutkan bahwa di antaranya adalah orang yang membaca
Al-Quran. Kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Asy-Syaukani. Sebenarnya maksudnya bagaimana membaca Al-Quran di dalam ayat tersebut. Dijelaskan bahwa membaca Al-Quran di ayat tersebut itu maksudnya adalah membaca Al-Quran secara terus menerus, secara kontinu. Nah, kalau kita ingin membaca Al-Quran secara terus menerus, ini akan ada hal baiknya, akan lebih baik lagi kalau kita bisa sampai menghafalkannya, syukur-syukur sampai bisa hafal di luar kepala. Maka dengan adanya hal tersebut akan bisa menuntut diri kita untuk selalu membaca Al-Quran dengan secara kontinu, entah dimanapun berada, dalam sesibuk apapun, dalam perjalanan dan lain sebagainya. Pokoknya di situ disebutkan bahwa yang membaca Al-Quran yatlunal kitab adalah membaca Al-Quran secara terus-menerus, seperti itu. Jadi itu merupakan anjuran Allah SWT kepada hamba-hambanya untuk menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Nah, itu baru tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga adalah dia bisa mampu berusaha untuk belajar memahami Al-Quran. Kenapa harus memahami Al-Quran dulu? Karena kalau orang sudah bisa memahami Al-Quran, tentunya dengan itu ya, dengan guru ya, dengan orang yang lebih tahu dari dia akan mudah untuk mengamalkannya gitu. Jadi kalau semisal hal-hal seperti ini itu kita terapkan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan baca dan juga kesalahan pemahaman, seperti itu. Kemudian ada lagi tahapan yang paling terakhir, yakni nomor 4, yakni adalah kita bisa mengamalkan Al-Quran gitu. Kenapa kok demikian? Karena juga disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, kelak di hari kiamat nanti akan terdapat segolongan orang yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongannya saja. Ya, jadi kenapa kok dikatakan kerongkongannya saja? Karena apa yang dia baca itu tidak sampai hati, sehingga apa yang dibaca tidak seperti apa yang dia lakukannya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu aja. Aku rasa sudah 12 menit saya menemani jenengan semua. Jadi intinya pada pembahasan kita kali ini, kita tahu bahwa bulan Al-Quran nama lainnya adalah bulan Ramadan, nama lainnya adalah bulan Al-Quran. Maka kalau kita sudah tahu kalau bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita kiatkan diri kita, tingkatkan pribadi kualitas kita dengan mendalami Al-Quran. Seperti misalnya yang saya sebutkan tadi, jadi mulai belajar membaca Al-Quran, belajar memahami, belajar mengamalkan, dan lain-lainnya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kayaknya saya juga nggak nerima Q&A juga di sini. Mohon maaf. Jadi kalau misal ada pertanyaan, mungkin bisa langsung dikirim ke DM, insya Allah kalau sempat menjawab. Dan juga insya Allah nanti live streaming ini saya simpan di beranda. Jadi kalau buat yang ketinggalan tadi nyimaknya bisa lihat di siaran ulangnya. Oke teman-teman, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.